Ini full volume ya. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video ini saya akan mereview ya, lebih tepatnya memberikan ulasan atau user experience saya mengenai handphone Poco X3 NFC. Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten, terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Sebagaimana kalian tahu bahwa Poco X3 NFC ini adalah mid-range killer. Artinya nggak ada lawan deh untuk smartphone di harga di kelasnya gitu ya. Dia membawa SoC 732G. Gila banget, Snapdragon 732G di handphone seharga 3,5 juta rupiah. Wow, bagi gua ini benar-benar gila sih. Pokoknya kalau yang Xiaomi ngeluarin Poco, baik itu Poco F1, Poco X3, Poco F2 Pro, itu selalu gokil. Oke, sekarang gue mau bahas kelebihan dan juga kelemahan dari si Poco X3 NFC ini dari user experience gue ya. Bukan dari data atau dari internet. Ini benar-benar pure user experience gue. Dimana kan pasti setiap barang itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Dan di sini gue juga nggak menjatuhkan produk ini karena gue udah beli dan gue sangat suka, super suka produk ini. Ya umumnya produk Xiaomi ya gue suka. Sampai gue juga punya iCam. Gue punya iCam dari si Xiaomi juga gitu. Karena produk Xiaomi itu murah dan gila sih, keren-keren banget. Oke, kita mulai aja ya, bahas mengenai kelemahannya dulu. Nah, sebelum gue membahas ini, lebih baik kalian jangan skip videonya biar kalian bisa mendapatkan informasinya secara detail atau utuh. Karena nanti setelah gue bahas kelemahan, gue akan bahas kelebihannya juga. Yang pertama, nah untuk kelemahan yang pertama adalah baterainya itu cukup boros untuk 5000 mAh. Ya menurut gue sih wajar karena performanya itu tinggi, apalagi menggunakan 120 Hz. Dan juga 732G ini bisa menghasilkan AnTuTu benchmark sampai 290.000 hingga 300.000 sih klaimnya si Xiaomi. Dan gue udah nyoba memang sampai di 290 ribuan. Dan kelemahan baterai boros ini, buka medsos aja mungkin sekitar 8 jam atau 9 jam bisa tertutupi dengan chargernya yang 33 watt. Kalian bayangkan charger 33 watt sejam beres. Jadi 8 jam 9 jam pakai, di charger 1 jam beres. Oke, kelemahan kedua menurut gua smartphone ini cukup berat ya. Ketika gua pakai sosmed atau main game sampai beberapa jam, sekitar 2 jam 3 jam itu udah cukup pegel. Mengingatkan gua ketika gua menggunakan Mi Max 3 ataupun Mi Max 1 yang sudah pernah jadi daily driver gua kurang lebih 1,5 tahunan. Gue juga pernah punya Mi Max 1, itu cukup lebih berat dari ini. Mirip sih beratnya sama Mi Max 1 dan juga Mi Max 3 yang kurang lebih juga beratnya seperti ini. Jadi bagi gue kelemahan ini udah terbiasa. Tapi terbiasa bagi orang itu kan terbiasa bagi gue belum tentu orang terbiasa. Apalagi kalian pengguna smartphone yang nggak berat-berat banget gitu. Kalian bakal ngerasa ya cukup pegel sih. Tapi ya lebih baik istirahat ya kalau pegel ya, jangan dipaksain juga gitu. Oke, yang ketiga itu adalah slot micro SD hybrid. Nah ini nih yang kurang gue suka banget, kelemahan yang menurut gue kurang banget lah. Menurut gue disediakan aja dedicated slot untuk Poco X3 NFC ini ya. Sayang banget RAM-nya itu sampai 6GB, 8GB. Tapi kita cuma bisa menyimpan data sampai 128GB atau 64GB aja. Perlu micro SD banget untuk menyimpan banyak video, banyak foto, dan lain-lain. Dan kita harus milih antara SIM kedua dan juga micro SD. Tapi itu punya alternatif lagi, punya solusi lagi untuk disolusikan adalah dengan menggunakan converter SIM hybrid. Kalian bisa cari di Tokopedia, itu harganya kurang dari 10.000. Dan works. Contohnya ini gue udah pakai kurang lebih 2 minggu dan sebelumnya gue juga udah pakai di smartphone Xiaomi lainnya. Itu nggak masalah. Asal yang kalian beli, yang kalian convert itu adalah SIM nanonya, jangan micro SD-nya. Kelemahan yang keempat
adalah audio perekaman. Nanti gue akan bahas kelebihan dari perekamannya. Nah, kelemahan dari audio perekaman ketika kita merecord video, bitrate dari suara videonya itu hanya 96 kbps. Menurut gue kurang banget sih untuk sebuah smartphone mid-range. Bahkan iCam gue aja yang cuma 500.000, audio bitrate-nya ini kurang lebih 128 KB kilobyte per second, dan cukup jernih suaranya ini dibandingkan suara si Poco X3 NFC. Akan tetapi hal itu, kelemahan itu bisa disolusikan kembali dengan cara editing video di Premiere Pro, KineMaster dan lain-lain. Intinya kelemahannya itu bisa disolusikan kalau kalian mau belajar bagaimana cara mensolusikan kelemahan-kelemahan device yang kalian punya gitu ya. Nah, untuk kelemahan yang terakhir adalah kamera yang nongol banget. Bisa kita lihat bahwa kamera dari Poco X3 NFC ini cukup nonjol banget ya, dan lebar gitu. Mungkin beberapa smartphone juga nonjol, akan tetapi tidak selebar Poco X3 NFC. Tapi tenang aja, si Xiaomi ini udah memikirkan. Dia memberikan casing tentunya untuk kita, dimana kameranya ini aman. Saran gue kalian beli casing lagi, namanya itu Cam Shield Poco X3 NFC, dimana bisa melindungi kamera secara sepenuhnya ya. Kalian bisa beli yang 30 ribuan sampai 135 ribu pun ada. Saran gue sih yang 35 ribuan aja lah ya. Di harga 3,5 juta, gila banget, ngecharge-nya ini cepet banget. Pala chargernya itu kurang lebih 33 watt ya, dan daya masukan ke sini itu cukup cepat. Saya mengecas itu biasanya dari 20% ke 100% cuma membutuhkan waktu 50 menit hingga 1 jam. Dengan keadaan handphonenya tidak terpakai ya, tetap nyala, sinyalnya tetap nyala, tidak mode pesawat, tetapi handphonenya tidak sembari digunakan ya. Dan gila banget sih, menurut gua 3,5 juta dapat charger 33 watt, dimana kita ngecharger sejam beres. Yang kedua, performa. Gak bisa diragukan lagi, ini handphone performanya tinggi. Coba komen di bawah deh, ada gak sih handphone atau smartphone yang ngasih harga 3,5 juta ngasih Snapdragon 732G? Coba komen di bawah, gue pengen tahu smartphone apa yang barunya 3,5 juta ngasih 732G atau 730G lah. Ya paling 720G, dan itu saudaranya sendiri, yaitu si Redmi Note 9 ya. Dan menurut gua ini worth it banget sih untuk dibeli. Dan yang ketiga, suara dari speaker phone-nya. Kita coba play ya satu lagu ya. Intronya si Winda aja kali ya. Seperti apa sih suaranya? By the way, ini stereo speaker. Suaranya itu muncul dari speaker depan dan juga speaker bawahnya. Gila, kalian bisa dengerin ini ya. Ini full volume ya. Menurut gua dengan range harga 3,5 juta dan stereo speaker itu, waduh, parah sih. Suaranya kenceng banget. Walaupun memang agak sedikit getar di bagian bodinya, tapi pemakaian 2 minggu atau pemakaian 1 minggu kalian bakal terbiasa banget untuk menghadapi getaran yang ada di bodinya ini ya. Dan menurut gua suaranya ini gede, kenapa? Karena biasanya handphone mid-range yang memiliki stereo speaker, artinya di depan dan juga di bawah, itu stereo speaker yang di depannya ini kecil ya. Tapi untuk Poco X3 NFC, suara antara speaker yang di depan dan juga speaker yang di bawah itu sama. Biasanya tuh lebih kecil loh yang di atas, yang di depannya. Tapi kalau untuk di Poco X3 NFC ini sama. Gila banget sih. Artinya adalah suaranya balance antara kekencangan di sini dan juga kekencangan di sini. Yang ketiga, NFC. Sebagaimana kita tahu ya bahwa namanya aja udah Poco X3 NFC. Artinya ini memudahkan gua, apalagi yang kalian udah punya SIM A ya, udah bisa mengendarai mobil ke jalan tol dan lain-lain. Kalian nggak usah ribet turun di Indomart atau Alfamart dan lain-lain untuk ngisi e-money, atau tiba-tiba e-money kalian lupa dicek tapi udah masuk tol. Nah,
pakai smartphone ini bisa menepi dulu lah di pintu tol ya kalau memang urgent gitu ya untuk ngisi e-money melalui smartphone ini. Gokil nggak tuh? Dan yang menurut gua yang terakhir ya, ini adalah yang kelima, yaitu mode perekaman. Bagi gua yang content creator ya, atau yang suka memvideokan, kalau foto kan memang udah biasa lah ya, pasti semua smartphone itu bisa foto, apalagi ada Gcam, yang bahkan handphone 1 jutaan Xiaomi pakai Gcam, Google Kamera pun itu udah bagus hasilnya. Tapi kalau video itu nggak bisa bohong. Nah, fitur video dari Poco X3 NFC ini banyak parah. Bukan banyak lagi, bukan banyak banget, tapi banyak parah. Kenapa? Yang pertama, dia punya mode pro dalam perekaman, di mana kalian bisa mengatur white balance, kalian bisa mengatur fokus tanpa harus auto, kalian bisa mengatur shutter speed dari videonya, ISO-nya, exposure value-nya, lalu lensnya mau yang wide, ultra wide, dan juga makro. Dan juga di sini ada fitur juga yang salah satu gua suka kalau gua ngevlog, yaitu dual video. Dimana dual video ini kalian bisa bener-bener ya mencoba untuk lihat ya, ini dual video ya. Dimana dual video ini kalian bisa melihat muka kalian dan juga melihat yang ada di belakang kalian gitu ya. Jadi dua-dua kamera depan dan kamera belakangnya ini nyala. Sebenarnya ini ada di beberapa smartphone Oppo, nggak semua. Kalian nggak usah beli mahal-mahal smartphone yang ada dual videonya. Poco X3 NFC itu udah punya. Lalu yang gua suka lagi fitur dari perekamannya itu adalah vlog. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa di sini ada beragam template. Ketika kalian membuat vlog, kalian nggak perlu ngedit lagi. Kalian misalnya bikin story nih, kalian nggak perlu ngedit lagi. Langsung aja pilih mau mode perekaman vlog yang mana, activities, dreams, rhythm. Nanti dia akan menyesuaikan antara tampilan grafisnya atau editannya dengan musiknya. Jadi kalau buat kalian yang mau pamer lagi berlibur di mana dan ribet ngedit story gitu ya, untuk atau pengen storynya tuh lebih sinematik, dan masih banyak mode perekaman yang lainnya. Oh iya, satu lagi yang gue suka, mode perekaman video 60 fps ini tersedia di ultra wide dan juga ada stabilisasinya. Artinya kalian itu nggak usah beli action kamera lagi sebenarnya ya kalau mau ngevlog atau motovlog. Tapi memang agak berat sih nempelin si Poco X3 NFC ini ke dada kalian atau ke dagu kalian gitu ya, untuk jadi memegang si Poco X3 NFC ini. Nah, menurut gua ini mode perekamannya ini benar-benar berfungsi bagi kalian yang konten kreator. Kalian menurut gua nggak usah bawa DSLR, udah menurut gua sih ya udah cukup membawa si Poco X3 NFC ini. Selain itu, mode perekamannya ini bisa super stabil di semua resolusi ataupun di FPS. Baik itu 60 atau 30 fps itu super stabil. Dan dia juga punya lagi yang namanya mode video stabil atau stabilisasi video yang lebih oke lagi dibandingkan stabilisasi basicnya ya, karena dia ada perekaman karena dia ada dua tipe video stabil. Yang pertama adalah video stabil yang biasa, dan yang kedua ya kalau di Samsung namanya super steady-nya lah ya. Tapi menurut gua kalian cukup pakai yang super stabil, menurut gua kalian cukup pakai yang stabilisasi biasa aja biar kalian bisa merekam di 60 fps di Full HD dan bisa merekam juga 4K di 30 fps. Kalau untuk 4K-nya itu natif atau ori, gua nggak tahu deh, gua belum nyoba. Mungkin segitu aja ya kelemahan dan kelebihan Poco X3 NFC menurut user experience gua. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kalian mau beli Poco X3 NFC atau mid-range lainnya, pilih Poco X3 NFC sih.
Ini udah paling sempurna sih. Videonya bagus, ada NFC-nya, performanya oke, karena kalian nggak menemukan performa sebaik ini di harga 3,5 jutaan yang lain sih. Dan perekaman videonya itu bagi kalian yang konten kreator itu ngebantu banget karena ada banyak mode dalam perekaman video. Oke, mungkin segitu aja dari gua, Bro Musa. Bro Musa pamit.